Lagi enak-enaknya tidur, itu tuh kebangun gara-gara ada yang ngelus kepala. Tapi panas banget rasanya. Itu bener-bener bikin takut. Setakut-takutnya gue ngeliat hantu ataupun apa, ini bener-bener bikin takut. Itu sumpah beneran gue lebih milih ketemu 100 kuntilanak langsung daripada gue ngeliat dia cuma sendiri di depan gue. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya di Om Mamat Season 1. Dan di episode kali ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang kerap mengalami kejadian-kejadian horor di rumahnya sendiri. Selamat malam Mas Ari. Malam. Gimana rasanya kerap mengalami kejadian-kejadian seperti itu di rumah sendiri? Kejadian yang sangat luar biasa dan masih diingat sampai sekarang. Itu kejadiannya masih terjadi sampai sekarang? Masih Dan terjadi. yang ngalamin lo doang apa penghuni rumah lain juga mengalami? Yang ngalamin lebih kebanyakan gue. Soalnya kalau mama atau bapak itu gak sadar kalau misalnya ada makhluk halus yang sering singgah di rumah. Jadi lo yang lebih sering mengalaminya ya. Sebelum gue lanjutkan ceritanya, jangan lupa juga kalian follow Instagram kita @rjlhorrors dan jangan sampai ketinggalan salah satu video kita sebelumnya yang ini. Oh ya, buat kalian yang ingin menceritakan pengalaman horor kalian di Om Mamat atau obrolan malam Jumat seperti Mas Ari ini, silakan kirim ke email kami atau DM Instagram kami di sini. So, langsung saja. Berikut adalah ceritanya. Halo, gue Ari. Di sini gue akan menceritakan tentang pengalaman mistis gue yang ada atau gue alami di rumah gue sendiri. Rumah gue ini berlokasi di salah satu wilayah di Tangerang. Dan ini merupakan rangkuman yang gue akan ceritakan dari kecil sampai sekarang. Oh ya, dan rumah gue ini posisinya itu tusuk sate. Yang dimana mitosnya rumah tusuk sate ini banyak sekali penghuni-penghuni yang ada di sana atau bahkan yang hanya sekilas lewat gitu. Nah, ini adalah cerita pertama yang akan gue ceritakan sama kalian. Dan ini kejadian berlangsung saat gue masih SD kelas 4. Jadi sekitar tahun 2004, gue sekolah di dekat rumah gue dan saat kelas 4 ini, sekolah gue ini masuk siang. Jadi masuk jam 1 dan pulang jam 5. Begitu terus. Nah, akhirnya pas ketika pulang di rumah, biasanya itu langsung mandi sore dan kemudian istirahat. Terus berlangsung seperti itu. Tapi lama-lama ada yang aneh gitu ketika sampai rumah. Ketika mandi biasanya yang biasa saja berubah jadi kok ada yang ngeliatin ya. Ada yang ngeliatin, ada yang mantau terus dari jauh dari sekitar kamar mandi itu. Tapi pas dicari itu nggak ada. Akhirnya sampai karena udah takut banget karena udah ada yang ngeliat, akhirnya tuh dari awal yang berani mandi sendiri, akhirnya nggak berani, harus nunggu bapak pulang dulu atau nggak mama pulang dulu dari warung. Nah, sampai akhirnya ketika suatu saat gue lagi mandi, biasa mandi dan itu berusaha banget untuk berani banget di sana, meskipun ada yang ngeliatin gitu. Saat lagi mandi, saat mau handukan, saat mandi selesai itu, saat mau handukan gitu, gue ngeliat karena di kamar mandi kan ada kaca besar. Kacanya itu lebih besar dari ukuran tubuh gue. Jadi saat gue handukan dan gue ngeliat kaca, gue kaget gitu. Pas gue lihat di kaca itu, ada orang yang berdiri di belakang gue. Orangnya ini aneh bentukannya. Dia itu pendek, terus dia gendut. Dan rambutnya ini gimbal, hitam dan gimbal dan panjang-panjang. Dan yang bikin anehnya lagi, kulitnya dia ini berwarna emas. Emas semua, sampai bahkan bola mata yang hitam ini, dia itu emas gitu. Dia cuma ngeliatin ke arah kosong, ke arah gua aja. Itu jujur itu benar-benar takut di situ. Akhirnya itu langsung buru-buru keluar. Sehabis itu, gue pikir kan itu mungkin cuman hari itu aja. Ternyata
Terus itu terus berlangsung sampai beberapa bulan. Jadi gue setiap habis mandi sore pasti selalu ngeliat Mas itu di situ. Dari awal itu pas ngeliat Mas itu gak, dia cuman diem, dia cuman diem, dia nggak bereaksi apapun, dia nggak nyengir atau nggak apa, dia diem. Tapi selalu di situ posisinya, selalu di belakang gue. Dan itu selalu terjadi di sore hari, saat mandi sore. Mandi pagi itu nggak ada. Lu mandi sore biasanya jam berapa? Sekitaran jam habis pulang sekolah, jam 5 atau setengah 6 gitu, baru mandi sore gitu. Tapi lu pas lihat itu takut atau enggak? Awalnya takut pas ngeliat gitu, karena kan di rumah sendiri, terus tiba-tiba dia muncul, pas ngeliat kaca dia muncul di belakang gua kan. Itu takut sebenarnya, tapi dipaksain. Biasa aja ya akhirnya? Iya, Tatapan sampai duka. akhirnya biasa aja, karena itu berbulan-bulan, 3 bulan, 4 bulan itu selalu ada dia gitu. Sempet cerita ke orang tua lu? Enggak sempat cerita. Soalnya kalau cerita takutnya cuman bilang ngayal ataupun nggak percaya mereka gitu. Nah, setelah gue digangguin cukup lama, sekitar 3 bulan atau 4 bulan sama Mas Gimbal ini ketika mandi, udah terornya sudah berhenti gitu. Tapi pas ada cerita, gue kan main sama teman dan dia teman gue tuh cerita kalau misalnya kita ketemu cicak itu harus dibunuh gitu kan. Akhirnya karena gue terdoktrin omongan-omongan tersebut, waktu itu gue berusaha untuk ngambil cicak dan gue bunuh di situ. Tapi sebelumnya gue siksa dulu cicaknya. Sebelum mati itu gue siksa dulu. Nah habis itu setelah cicaknya itu mati, gue siram ke kloset kan. Habis itu nggak lama, habis siram si kloset itu gue mandi. Seperti biasa mandi, sabun, dan itu udah nggak ada gangguan dari Mas Gimbal. Tapi setelah lagi pakai baju dan saat di kamar mama gitu kan lagi sisiran di sana, awalnya sih ngerasa kayak ada yang ngikutin gitu, tapi nggak tahu di mana. Kalau di kamar mama itu kalau madep kiri kan langsung ke arah dapur. Jadi pas ke arah kiri itu, gue ngeliat di situ ada kayak cicak situ, dan itu ngeliat gue, cicak kecil. Tiba-tiba si cicak kecil itu jalan cepat ke arah gue dan jadi besar banget kayak mungkin kayak buaya gitu. Dan itu saat itu saking cepatnya sampai kena ke kaki, sampai gigit kaki gitu. Gigit kaki lu? Gigit kaki. Dan saat itu kaget aja itu dari dapur cepet banget ke sini, dan itu gede banget kayak buaya gitu. Tapi itu bentuknya masih cicak. Refleks dong, lompat dan teriak. Akhirnya langsung keluar, langsung lari dari rumah. Sampai ke luar rumah itu masih pegang sisir, kan saking takutnya gitu. Dan gue yakin itu cicak yang gue bunuh, soalnya sebelum gue siram ke kloset itu, si cicaknya itu ke kloset, gue sempat lihat mukanya kan, gue pegang dulu, gue lihat mukanya ada kayak hijau gitu di sini, dan cicak yang gigit gue itu sininya hijau gitu. Jadi persis banget sama yang gue bunuh itu. Itu lu digigit mengakibatkan bengkak kaki lo atau luka? Enggak, jadi abis digigit itu mungkin kayak nggak ngerasa sakit sama sekali atau nggak bengkak, cuman kayak efek kayak kaget gitu doang, langsung pergi gitu. Jadi abis gue keluar itu, karena sisir gue masih pegang, gue tinggal situ. Gue nggak berani masuk rumah sampai orang lain itu datang bapak gue atau mama gue yang lagi jualan gitu datang ke rumah, baru gue berani masuk. Cerita selanjutnya ini terjadi saat tahun 2010 waktu gue lagi SMP. Sebenarnya rentang waktu dari SD ke SMP ini masih ada pengalaman mistis, tapi gak gue ceritain di sini karena karena tidak terlalu berkesan atau tidak terlalu diingat, hanya mungkin lihat sekelebat bayangan lewat atau bayangan putih gitu. Nah yang gue mau ceritain ini itu tetangga gue sendiri. Jadi saat itu tuh lagi sore hari, nah, tiba-tiba dapat kabar kalau tetangga ini darah tingginya kumat sampai dia pingsan, sampai jatuh gitu. Langsung udah dibawa ke klinik kan. Saat mau lihat tuh nggak boleh karena anak kecil kan nggak boleh lihat gitu. Akhirnya udah ke rumah. Jadi keadaan di rumah itu
benar-benar sepi, cuman gue doang. Waktu itu sampai maghrib. Akhirnya gue mandi maghrib tuh mandi. Udah nggak ada feeling apapun tentang bakal kejadian apapun gitu atau hal mistis apapun, karena biasa aja gitu. Tapi pas sudah selesai mandi kok kayak takut gitu, entah nggak tahu, kayak di rumah tuh tiba-tiba tuh takut, padahal sebelum mandi tuh biasa aja. Mau ganti baju, mau pakai baju itu takut. Biasanya kan pakai baju kadang di kamar mama itu biasa aja gitu, tapi ini takut. Akhirnya nggak berani gitu pakai baju di kamar, akhirnya pakai baju tuh di ruang tamu gitu. Pakai baju, kan di rumah itu ada satu kamar lagi, kamar kosong. Jadi kamar itu nggak ditempatin. Jadi saat itu tuh pintu kamar itu tuh kebuka. Jadi saat lagi udah pakai baju, tinggal pakai celana, itu ada di situ. Gue ngeliat situ di kamar kosong itu ada orang yang sama kayak tetangga gue yang lagi ditanganin di klinik gitu, yang tadi jatuh, yang karena darah tingginya kumat. Jadi di situ gue ngeliat dia berdiri persis depan gue dan dia sambil senyum gitu ke arah gue. Gue cuman termenung di situ tuh, cuman ngeliat dia sambil mikir kok ini orang bisa di rumah gitu. Tapi nggak lama habis itu tubuhnya dia itu kayak di sekeliling tubuhnya itu tiba-tiba jadi putih gitu, dan dia pergi gitu ke atas, hilang ke atas. Dan sehabis itu benar-benar panik karena kan kok ngilang langsung ngilang ke atas gitu. Buru-buru pakai celana terus lari keluar. Pas baru mau buka pintu itu bapak datang. Pas bapak datang tuh buka pintu pagar, bapak datang dan bapak bilang, ini nama almarhum ini almarhum D ya, Pak Dede ini udah nggak ada, udah meninggal barusan tadi di sana gitu. Jadi kayak tiba-tiba shock banget, takut, soalnya baru aja gue ngelihat dia di kamar belakang gitu, ngeliat ke arah gue dan senyum. Tapi pas bapak pulang itu ngabarin kalau misalnya Pak D ini meninggal gitu. Situ. Itu yang barusan kejadiannya jam berapa tuh? Itu habis maghrib, jam hampir mau 6:30. Berarti tadi kalau bisa gue rangkum dari 3 cerita lu, kejadiannya itu kerap terjadi menjelang maghrib sama yang terakhir habis maghrib. Ya, sekitar segitu. Tapi tetap aja ada yang pagi juga ada, siang juga ada gitu. Nah, kejadian selanjutnya ini kurang lebih kejadiannya setahun setelah gue ngeliat tetangga gue ini di rumah itu. Jadi hantu yang gue lihat ini adalah kuntilanak gitu. Hantu yang sering banget sampai sekarang yang gue lihat itu yang kuntilanak ini. Tapi pengalamannya berbeda. Biasanya kan kalau kuntilanak kan biasa lihat. Tapi kalau ini tuh benar-benar interaksi gitu. Jadi saat tahun sekitaran 2011 itu ada saudara datang dari Lampung ke rumah. Singkat cerita, saat mau tidur itu sekitaran jam 11, gue sebenarnya dipaksa untuk tidur bareng sama saudara gue ini di kamar yang kosong itu. Kosong ya waktu gue lihat Pak D di situ. Tapi gue nggak mau karena emang gue takut di kamar tersebut karena sudah banyak kejadian-kejadian mistis di kamar itu. Sampai akhir tidur pun gue akhirnya milih tidur di ruang tamu, di sofa. Lagi enak-enaknya tidur, itu tuh kebangun gara-gara ada yang ngelus kepala. Tapi panas banget rasanya. Gue inget banget dia ngelus tuh mungkin udah banyak, tapi yang gue rasa tuh cuma 3 kali gitu. Saat pertama tuh gue masih merem, masih baru kayak orang mau melek, tapi masih merem gitu. Jadi masih kerasa pegangannya. Jadi saat itu dilus rambutnya 1 kali. 2 kali dilus itu udah mulai aneh. Soalnya ada suara cekikan juga di sana, cekikan perempuan kan. Pas lusan yang ketiga itu panas banget. Terus pas melek bangun kan, karena nggak ada siapa-siapa. Pas bangun itu ngeliat sekitar nggak ada siapa-siapa. Jadi cuman suara cekikan itu masih ada, tapi
nggak ada itunya, nggak ada siapa, gue nggak tahu yang ngelus gue siapa, tapi cekikikannya itu masih ada. Akhirnya gue langsung lari, dan pas gue lihat, gue punya curiga kan, gue pikir yang ngelus ini tuh mama atau enggak saudara gue yang jauh ini. Pas gue lihat kamar kok masih kekunci, dan kamar ini juga kekunci. Pas gue lihat itu jam 3 pagi, dan itu bener-bener shock situ. Gue nggak berani duduk lagi situ, gue duduk depan kamar mama sampai pagi, sampai subuh semenjak kejadian itu. Itu apa rasanya lu dielus kuntilanak kayak gitu? Panas. Awalnya tuh mungkin mikir ini dielus mungkin karena iseng gitu, elus gitu kan. Tapi kok makin lama kok makin panas gitu kepala gitu. Pas bangun tapi nggak ada siapa-siapa di sana. Tapi itu bukan mimpi kan? Bukan. Karena ada suara cekikikan. Ada suara cekikikan yang di situ. Selanjutnya ini masih sama kuntilanak tapi lebih ekstrim daripada dielus rambutnya gitu. Jadi saat itu kan libur sekolah. Karena kan gue juga orang yang susah tidur cepat. Jadi biasanya tidur tuh malam terus. Akhirnya saat malam sekitaran jam 2, gue kan lapar. Akhirnya gue pengen makan. Jadi saat gue ngambil nasi di dapur tuh, di belakang gue itu ada perempuan, tapi suara ketawa perempuan di belakang gue. Kenceng banget suaranya. Pas ditengok tuh nggak ada. Itu udah feeling, ini pasti ada something nanti yang terjadi gitu. Akhirnya udah cuek, berusaha untuk nggak mikirin hal tersebut. Akhirnya coba ngambil nasi, makan itu gue di kamar belakang, gue beraniin diri di kamar belakang. Jadi saat itu kan sebelumnya gue nggak pernah berani gitu di kamar belakang tidur. Akhirnya gue makan di situ, karena di situ ada TV kecil, gue nyalain TV, gue duduk di lantai. Tapi saat lagi asik-asiknya makan tuh, paha gue ini ada yang ngelus dari arah kolong tempat tidur. Dilus gitu, pahanya itu dilus. Terus pas dilihat tuh nggak ada apa-apa. Jadi udah pikiran positif aja. Terus nggak lama dilus lagi pahanya, tetap gitu. Akhirnya udah mulai panik, ini nggak bener, ini udah nggak bener nih kayak gini nih. Nggak sengaja lihat ke arah kaca tuh, ngeliat rambut di belakang, rambut panjang banget di belakang tuh, ada kayak baju putih gitu di belakang tubuh gua ngeliat dia cuman diem gitu. Wah, ini kuntilanak yang ini nih. Langsung lari, langsung keluar. Itu nggak berani, itu sampai subuh di ruang tamu aja, nggak balik ke kamar. Udah, karena udah takutnya kejadian aneh-aneh. Akhirnya gua situ, karena nggak berani juga panggil mama di kamar, udah gue situ di ruang tamu aja. Jadi kamar yang berfungsi itu sebenarnya ada berapa kamar? Ada 2. Kamar mama dan harusnya itu kamar gua. Tapi karena itu jadi kosong, karena gua nggak berani tidur situ, jadi kosong kamarnya. Lu tidur di mana? Gua tidur di ruang tamu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Wow. Itu orang tua lu nggak komen apa-apa? Enggak. Awalnya dia suruh tidur situ, kenapa nggak mau. Tapi kan kalau gue jelasin alasannya, pasti mereka juga nggak bakal setuju kan. Soalnya kan kalau gue bilang itu karena banyak kejadian mistis di sana, mereka kan nggak percaya karena mereka nggak ngalamin gitu. Jadi makanya gue mending milih gue tidur di ruang tamu aja. Jadi setiap ada kejadian lu nggak pernah cerita ke orang tua lu ya? Cerita, tapi respon yang mereka nggak memuaskan. Mereka nggak percaya, atau mereka ya cuman sekedar nanya udah gitu. Mereka nggak berusaha itu kenapa. Jadi di rumah lo itu total 2 kamar dengan 3 orang penghuni? Iya, 2 kamar dengan 3 penghuni. Buat kalian yang masih kebingungan dengan denah rumahnya, berikut adalah denah rumahnya. Cerita selanjutnya ini terjadi nggak jauh dari cerita kuntilanak itu. Jadi saat ini tuh masih sama tahunnya 2011-an. Ini kan masih sekolah tuh masih masuk siang juga kan.
Dan saat itu masih booming dengan warnet. Jadi saat pagi-pagi itu kan gue emang berencana dari malam mau main warnet dulu kan sebelum sekolah gitu 2 jam. Pagi itu udah bangun sekitar jam 7. Jam 7 itu udah bangun, mandi, terus selesai mandi itu keluar rumah kan. Jadi di rumah gue ini kan ada dekat kamar mandi itu ada bisa dibilang bangunan yang belum dibangun gitu masih. Jadi itu ditempatin buat air, buat apa, naruh air ataupun cuci piring di situ. Jadi saat gue keluar dari kamar mandi, pas gue lihat itu ada mama gue di sana. Jadi mama gue itu lagi kayak bersihin lantai gitu di situ. Itu terus aja bersihin lantai. Dan pas gue nanya, "Mah, lagi ngapain?" Itu tuh gak ada respon. Sampai nanya 2 kali tuh, "Mah, lagi ngapain?" Itu mama gue terus aja di situ. Terus nyikatin lantai itu terusan. Akhirnya kan agak aneh sih, bingung kok ditanya kok diem doang, malah terus-terusan nyikatin lantai. Akhirnya ya udahlah, akhirnya pas keluar itu pas deket pintu tuh tiba-tiba ada suara bunyi pagar kebuka, terus ada yang masuk ke rumah. Dan gue kagetnya itu yang masuk itu mama gue. Panik dong. Kenapa? Pas gue barusan lihat mama gue di belakang lagi nyikatin lantai, tapi ini satu lagi masuk dari depan rumah. Gue nanya, "Mah, bukannya tadi di belakang ya lagi nyikatin lantai?" "Apaan, orang mama dari tukang sayur, beli sayur." Habis itu udah mikir, aduh ini apa lagi gitu, nih model baru lagi nih. Akhirnya udah habis itu langsung udah berusaha untuk ngilangin itu, keluar langsung ke warnet. Meskipun di warnet itu ada hampir 30 menit masih mikirin kejadian tersebut gitu. Ada kejadian yang sama lagi, tapi waktunya yang berbeda. Jadi waktu ini kejadian gue ngeliat mama gue yang kedua ini pas gue kuliah semester akhir lah, sekitaran 2017-2018an. Jadi saat itu kan gue kuliah ngekos karena kuliahnya di daerah Depok. Pulang tuh sampai rumah tuh biasanya jam setengah 11, jam 11. Nah habis itu gue mandi seperti biasa. Setelah selesai mandi, ngambil wudhu buat sholat isya. Saat mau masuk ke kamar mama gue, mau sholat di situ, itu gue ngeliat mama gue tuh lagi duduk, lagi nonton TV. Pakaiannya masih sama, pakaiannya sama kayak yang dia pakai gitu, pakai baju biru gitu kan. Tapi mukanya itu pucat gitu. Terus ngeliatnya ke TV terus. Itu gue nggak ngeh kalau itu bukan mama gue. Jadi abis itu masuk, udah nggak mikirin apa-apa, sholat. Tapi pas selesai sholatku kepikiran ya, itu siapa sih di sana? Itu benar mama atau bukan ya? Saat selesai sholat itu gue coba cek, itu udah nggak ada siapa-siapa kan di rumah. Jadi cuman gue doang di rumah. Mama masih di luar ngobrol sama tetangga itu jam 11. Pas mama masuk tuh gue nanya, konfirmasi, "Mah, mama tadi nonton TV sini ya?" "Enggak, mama kan dari tadi kamu masuk ke rumah itu mama masih di luar terus, mama nggak masuk ke rumah." "Loh terus tadi yang nonton TV itu siapa, mah?" "Itu mama banget, itu mama itu. Ari lihat itu mama di situ lagi nonton TV." "Enggak, orang mama lagi di luar ngobrol sama tetangga," gitu. Gue bisa nyimpulin kalau banyak banget yang bisa nyerupain mama gitu di rumah. Dan sekarang sih lebih hati-hati kalau misalnya ketemu yang mama terus gak ngerespon, itu pasti bukan mama gue gitu. Sampai sekarang itu masih takut sih kalau misalnya di rumah sendiri berdua gitu sama mama, kalau mama nggak ngerespon ngomong, itu pasti kayaknya hantu yang nyerupain mama. Tapi persis banget. Persis. Bajunya yang gue lihat tuh sama persis. Paling agak pucat aja ya. Pakai ada pucat doang gitu. Nah, cerita gue selanjutnya ini terjadi sekitar tahun 2013 atau 2014. Kan udah sering banyak banget ngalamin pengalaman mistis di rumah. Tapi yang ini tuh beda gitu. Jadi gue gak tahu mulainya kapan. Jadi tahun itu tuh saat mau sholat atau mau berbuat hal baik tuh, tiba-tiba tuh muncul sosok bayangan putih. Pas gue lihat, gue pikir tuh awalnya tuh dia kuntilanak. Soalnya kan putih juga kan. Tapi
kok beda ya. Kalau ngeliat kuntilanak tuh kayaknya rasanya kalau gua ngeliat kuntilanak tuh kayak risih atau gimana sih gitu. Tapi kalau ngeliat ini tuh beda, ngeliat mas ini. Ya semenjak itu gue selalu didatangin sama mas jubah putih ini. Mas jubah putihnya itu pas gue lihat dari dekat, dia awalnya kan saat gue pertama kali lihat tuh dia dari jauh gitu. Tapi lama-lama tuh ngedeket gitu, makin lama makin deket. Sampai akhirnya pas gue lihat itu dia beda banget, dia wajahnya tuh gak kelihatan, dia cuman jubah bener-bener full jubah dari atas sampai kakinya itu jubah putih, dan itu ada cahaya yang ngelilingin putih itu. Beda banget kalau ngeliat kuntilanak atau siapapun, apa hantu-hantu apapun gitu, beda banget. Dan akhirnya gue nyimpulin ini bukan hantu atau bukan sesuatu yang bener jahat atau gimana gitu. Saat gue ngambil wudhu atau mau sholat atau lagi berbuat baik tuh dia selalu muncul gitu. Sampai akhirnya beberapa waktu tuh dia hilang gitu. Kan udah menemani terus setiap hari sampai sebulan 2 bulan tuh ditemenin terus sama dia. Tapi waktu itu kan ada cerita udah berapa hari kok si Mas Jubah Putih ini kok nggak nampakin diri gitu, nggak memperlihatkan diri ke gua. Masih bertanya-tanya, biasanya kan dia kalau gua ngambil wudhu kan ada gitu, kok nggak ada gitu. Tiba-tiba pas keluar, pas mau ke kamar, tiba-tiba gue ngeliat situ udah berdiri sama kayak Mas Jubah Putih tapi warnanya hitam. Dan itu bener-bener bikin takut. Setakut-takutnya gue ngeliat hantu ataupun apa, ini bener-bener bikin takut. Itu sumpah beneran gue lebih milih ketemu 100 kuntilanak langsung daripada gue ngeliat dia cuma sendiri di depan gue. Dia padahal cuma diem tapi kayak bikin takut banget sampai gak mau ngeliat lagi gitu. Dan itu gue ngalamin itu gue diem, gue nggak bisa ngegerak sama sekali sebelum dia ngilang gitu. Itu benar-benar pengalaman paling takut ketemu Mas Jubah Hitam. Lu dari tadi bilang Mas Jubah Putih, Mas Jubah Hitam, cowok memang kelihatan cowok. Iya, kelihatannya cowok. Sana gue sih nggak bisa nyimpulin sebenarnya cowok atau cewek, tapi gue panggil Mas soalnya dia berjubah gitu kan, dia nggak kelihatan, gue nggak kelihatan sama sekali muka ataupun rambut, cuman bener-bener jubah gitu. Dan lu sampai segitu ngerinya ketika lihat jubah hitam itu? Iya, beda apa banget sih auranya atau? Auranya yang bikin takut gitu loh, auranya dia tuh terpancar sampai itu Kayak langsung gitu iya, kali ya? Langsung bener-bener bikin takut gitu. Kalau ngelihat kuntilanak tuh kayak awal-awal gue ngeliat hantu aja masih biasa gitu, nggak sama kayak pertama kayak kali energinya gitu. tuh bersinggungan. Iya, Parah kali ya? parah banget, serem, bikin takut. Saat itu tuh berharap kalau misalnya kejadian ini tuh cuman sekali gitu, ternyata enggak. Jadi saat itu ada tanda-tanda sebenarnya yang gue baru sadar tuh setelah gue nggak ngelihat Mas Jubah Hitam sama Mas Jubah Putih ini. Ada tanda-tanda biasanya kalau misalnya Mas Jubah Hitam ini mau datang. Biasanya kalau Mas Jubah Hitam mau datang ini, Mas Jubah Putih ini ngilang dulu berapa waktu. Dan saat Mas Jubah Hitam ini datang itu pas gue kayak buat suatu kesalahan. Entah mungkin simpelnya kayak misal gue ngebantah orang tua atau gue bohong atau apapun itu, pasti yang langsung muncul ini Mas Jubah Hitam, Mas Jubah Putih ini akan hilang. Ini adalah cerita terakhir yang bakal gue ceritain. Jadi ini kejadian saat masa kuliah, itu sekitaran 2016, waktu itu semester 2. Jadi kan karena rumah itu jauh kan, Tangerang, dan kuliah tuh di sekitaran Depok. Di situ tuh mutusin untuk ngekos. Nah jadi sebenarnya sama kosan ini, kondisi kosan sama rumah gak ada bedanya, sama-sama banyak makhluk halusnya. Tapi cerita ini bermula dari kosan gitu. Saat itu gue ngeliat ada bayangan hitam biasa gitu, hampir sama, nggak lebih tinggi nggak lebih pendek, sama ukurannya. Jadi itu tuh bayangan itu tuh awalnya sih biasa aja, mungkin gue ngeliat cuman bayangan, tapi kok lama-lama kok kemanapun gue pergi si bayangan ini tuh ngikut. Gue di kampus pun dia ngikut, saat gue pulang naik kereta pun
di peron stasiunnya juga ada dia, di keretanya juga ada dia. Sampai gue pulang ke rumah pun dia tuh ada gitu, entah di dalam rumah ataupun di luar rumah, itu pasti sekilas itu pasti dia ada di situ. Berlangsung cukup lama, dia ngikutin tuh sekitaran 3 minggu. Terus dia mau gua kemanapun dia ikut, si bayangan ini tuh ikut gitu. Sampai akhirnya saat 3 minggu itu, 3 minggu setelah kejadian pertama itu, gue pulang. Ini feeling gue udah gak enak nih, bakal terjadi sesuatu. Waktu diikutin sih feeling cuman diikutin doang, gak ada feeling buruk gitu. Tapi pas ini 3 minggu ini, setelah 3 minggu ini ada feeling yang gak enak gitu. Dari awal keluar pintu kosan tuh gak enak banget. Ini bener-bener diikutin, bener-bener kayak di samping gitu. Sampai rumah biasa mandi dan sebagainya. Saat lagi tidur gue kayak ngalamin ketindihan. Ketindihannya ini gue ngeliat sekeliling rumah gue, tapi saat itu tuh ada suara kayak orang gaduh gitu di rumah. Ada suara kayak pedang saling beradu, treng, berisik banget. Akhirnya ada suara langkah kaki besar jalan gitu kan. Jalan terus ke arah tempat gue tidur. Saat gue lihat itu, gue bener-bener kaget. Bayangan yang gue lihat ukurannya sama kayak gue ini berubah jadi tinggi banget sampai lewatin genteng rumah gitu, tinggi banget, gede. Dan dia situ diem aja, dia ngeliatin gue. Sampai akhirnya tuh gue bener-bener, karena kan mungkin kalian pernah ngerasain ketindihan gitu kan, gak bisa gerak sana sini, badan tuh gak bisa gerak, udah panik gak bisa gerak. Akhirnya gue cuman baca saat itu 2 kalimat syahadat gitu kan. Gue baca itu dan akhirnya gue terlepas dan gue gak ngelihat si bayangan itu lagi. Tiba-tiba bayangan itu hilang belakang gue, di depan gue tuh dia hilang, gak ada siapapun. Di belakang juga, di belakang tubuh gue gak ada yang pegangin juga, hilang. Udah akhirnya abis itu berjalan dengan normal, udah gak diikutin lagi sama si bayangan hitam ini. Dulu waktu diikutin tuh gue sempat berpikir, apa gue bakal meninggal ya, kok gue diikutin terus sama bayangan hitam dimanapun kapanpun gitu. Meskipun bayangan hitam ini dia nggak lebih serem daripada Mas Jubah Hitam, tapi dia selalu ngikutin kemanapun, kapanpun gue berada gitu. Maksudnya bayangan hitam itu kayak gimana? Ya bayangan mas, bayangan biasa gitu. Kadang ada kayak wajah matanya sih, biasanya kadang matanya merah, kadang nggak ada gitu. Berarti kayak bayangan kita yang kalau kena sinar matahari kayak gitu ya? Iya, tapi beda. Bukan di belakang kita, tapi kadang di depan. Iya, tapi sosoknya seperti itu. Iya, sosoknya kurang lebih seperti itu. Itu terus ngikutin kemanapun. Itu dia guys, pengalaman luar biasa yang dialami oleh Mas Ari. Nah, cuman gue masih ada beberapa pertanyaan nih yang ingin gue tanya kepada lu. Lu kan mengalami kejadian horor ini sudah cukup lama ya, bahkan tadi disebutkan dari SD. Itu ada usaha-usaha yang lo lakuin gak sih? Kayak misalnya lo datang ke kiai atau ulama gitu yang mengerti akan hal ini gitu. Kalau usaha sih enggak ya, kayak lebih nerima aja sih. Maksudnya kan gue juga awalnya kan nggak tahu kenapa gue bisa ngeliat mereka atau gimana. Awalnya sih takut, tapi lama-lama sampai sekarang sih udah terbiasa, jadi nggak ke ustadz atau apapun minta bantuan untuk itu, untuk bersihin rumah atau ngilangin gitu. Sempet kepikiran pengen pindah rumah? Kalau pindah rumah sih enggak ya. Soalnya kan selama gue di sana, meskipun banyak kejadian-kejadian mistis, tapi masih normal gitu, masih belum benar-benar mengganggu sampai ada pembunuhan atau apa, sampai ada berakibat fatal gitu di sana. Jadi masih untuk sampai saat ini sih belum ada kepikiran untuk pindah gitu. Berarti sampai sekarang kamar lo itu kosong dong? Iya, kosong karena nggak ada yang tidur di sana. Gue nggak berani. Adik gue pun yang dari Cilacap itu ke situ juga nggak tidur di situ. Ada adik lo? Ada dari Cilacap, ponakan datang. Baru datang, tapi nggak tidur di situ. Tidurnya paling bareng gue gitu di ruang tamu.
Oke, luar biasa sekali ya kalau gue lihat keberanian lu lah terutama menghadapi hal seperti itu. Kalau lu pengen memberikan pesan kepada netizen, pesan apa yang pengen lu sampaikan? Pesan untuk kalau ketemu makhluk halus itu nggak perlu panik, nggak perlu takut itu. Anggap bawa santai aja gitu. Dan jangan lupa untuk berdoa. Tapi ingat, berdoa kalau kalian takut itu nggak bakal berguna. Jadi berusaha, yang pertama itu pasti tenang dulu, baru baca doa gitu. Dan mengingatkan karena kita juga di sini itu nggak sendiri, bukan kita doang. Kita berdampingan sama mereka. Jadi lebih ke untuk menjaga sikap gitu. Buat kalian, kalau apalagi terutama yang mau pergi kemanapun itu harus berjaga sikap. Itu aja sih, biar nggak diganggu ataupun diusilin sama mereka. Itu aja. Luar biasa sekali pesan yang lo sampaikan kepada netizen. Sebelum gue tutup, mungkin ada satu quotes tambahan, yaitu dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian menjadi takut. Akan tetapi, kalian harus semakin yakin dengan kebesarannya. Demikian Om Ahmad pada episode kali ini. Dan ciao. Thank you bro. Salam siku.